Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom juga para pemirsa yang ada di rumah. Kita percaya pagi ini kita boleh ada di bulan Desember, awal Desember. Kita bersyukur
kita boleh ada juga masuk di dalam merayakan Natal sepanjang bulan ini. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini, amin. Semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa, amin. Ada yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saudara. Oh, seorang bapak boleh disampiri para pengerja. Ada 2 orang bapak yang baru pertama kali hadir. Kita percaya tempat ini adalah tempat yang baik untuk beribadah, amin. Setiap bangku yang kosong Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada di awal bulan Desember ini, kami boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun ini. Dan kami boleh ada di dalam bulan damai Natal yang luar biasa. Semua karena anugerah-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami akan masuk di dalam doa, pujian dan penyembahan. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes. Kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
sembah Dia, sembah Dia. Korabasyada bakaralaba. Berdoa di bulan Desember ini, Tuhan akan melawat bangsa kita. Berdoa di penghujung tahun ini, biar damai Natal ada di Indonesia, damai Natal ada di Jakarta, damai Natal ada di gereja GBI GNR. Orebesya karata karalaba karalaba. Thank you Lord Jesus. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau yang bersemayam di atas pujian kami. Kau layak terima pujian kami. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari kita bangkit berdiri, kita memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Sorak-sorai bagi Allah kita, Kau Raja segala raja, Kaulah Alfa dan Omega, Kaulah segalanya, Kau layak terima pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Thank you Jesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Sembah dan tinggikan namamu, sembah tinggikan namamu. Oh, thank you Lord Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja.
Berdoa buat Indonesia. Berdoa buat keamanan bangsa ini. Berdoa buat presiden yang baru, wakil presiden yang baru. Damai Natal ada di bangsa ini Tuhan. Damai Natal ada di dalam gerejamu. Damai Natal ada di dalam keluarga kami. Kami percaya Engkau Allah yang hadir Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Tuhan yang terus memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Persembahan syukur boleh dijalankan pagi ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yang sudah memberi, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Adakah yang baru pertama kali hadir pagi ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Oh, seorang ibu, ada seorang ibu. Ada lagi yang baru pertama kali hadir. Saya percaya ini adalah tempat yang tepat dan baik, amin. Kita akan memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau berikan lagi tepuk tangan yang luar biasa. Kita sorga bergema. Sepanjang bulan ini kita boleh merayakan Natal, amin. Bersama katakan, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Tepuk tangan lagi yang luar biasa. Damai Natal selalu ada, amin. Sepanjang bulan Desember ini Tuhan telah lahir menebus dosa saudara dan saya. Bersama katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib.
lagi yang baru pertama kali hadir selain yang tadi? Semuanya jemaat yang diurapi Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat buat hidup kami. Thank you Lord Jesus. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, oh, Juru Selamat dunia. Mari kita bangkit berdiri. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus.
Kami sembah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi setiap beban doa mereka, apa yang menjadi setiap permasalahan hidup mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan di tahun ini Tuhan, kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini berlimpah-limpah penyertaan Tuhan yang baik. Dan setiap firman yang kami dengar hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Biar kaget bangun semua. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di bulan Desember. Waktu berjalan cepat banget. Ya, belum apa-apa nanti kita sudah merayakan Natal. Belum apa-apa kita sudah masuk di tahun yang baru, 2024. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 tentunya kita mengalami banyak pergumulan. Tapi saya tahu ini sisa bulan ini, saya percaya Tuhan pasti akan lakukan pemulihan. Ya, kita akan diberkati sebelum kita meninggalkan di tahun 2023, memasuki tahun yang baru. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, saya sudah melihat adanya pohon Natal, ya, dan saya tahu juga banyak gereja-gereja yang sudah melakukan ibadah Natal, ya, selama bulan Desember mau di awal bulan, akhir bulan, ataupun bahkan di Januari pun masih ada yang melakukan ibadah Natal. Ya Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita menyambut yang namanya Natal adalah kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena melihat kelahiran Tuhan di dunia ini. Kalau di ayat di firman Tuhan memang tidak ada yang menjelaskan tentang Natal. Tapi ada yang menjelaskan bahwa kita harus mengingat akan kelahiran Tuhan. Bahwa dia lahir di dunia ini. Ya, nanti itu akan menjadikan pesan Natal di tahun 2023, nanti tanggal 24 Desember. Tolong dicatat masing-masing. 24 Desember gereja ini akan merayakan ibadah Natal. Ya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tentunya firman Tuhan yang di bulan Desember ini sedikit menyerempet-nyerempet soal Natal. Ya, kenapa? Pesan Natal memang tidak bisa dikhotbahkan dalam waktu singkat, ya. Hanya dikasih waktu sekitar 30 menit untuk khotbah. Karena saya tahu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari kelahiran Tuhan Yesus ini sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya buka ayat di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Multimedia tolong bisa bantu saya. Di situ ada ayatnya Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Ini perikopnya judulnya tentang gembala-gembala, ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat dari ayat pasal ini, Bapak Ibu sekalian, kita banyak sekali yang kita bisa pelajarin. Tolong multimedia bisa dibantu, tayangkan, supaya Bapak Ibu bisa mempermudah untuk pelajari. Ya, di sini kalau kita lihat tema khotbah saya adalah kemuliaan bagi Tuhan.
kemuliaan bagi Allah. Saya tahu semua yang kita lakukan harus punya tujuan satu, yaitu kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ayo kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 9, di situ dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kalau kita melihat di sini dikatakan apa? Bahwa Tuhan itu punya inisiatif untuk menemui kita semua. Di sini dikatakan malaikat itu bertemu dengan para gembala yang ada di padang. Bapak Ibu sekalian, ini apa? Dia mau menyatakan kemuliaannya. Dan apa yang kita respon? Bahwa kita mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini katakan mereka ketakutan. Takut di sini bukan seperti takut sama setan. Ya, tahu setan ini, takut berjalan malam, takut kalau ke toilet sendiri malam-malam, ya, takut kalau mau jalan tempat yang gelap. Bukan takut seperti itu. Takut di sini adalah takut karena dia menyadari bahwa ada kemuliaan Tuhan yang besar. Bapak Ibu sekalian, penting saat ini, hari-hari ini, bahwa kita ini hidup takut akan Tuhan. Saya mau kasih sedikit explanation mengenai orang takut akan Tuhan. Saya mau tanya, berzina itu dosa nggak? Mencuri dosa nggak? Itu nggak dosa kalau Tuhan nggak lihat. Loh, ketawa. Benar nggak? Kalau Tuhan nggak lihat itu dosa. Tapi saya mau tanya, mungkin nggak itu terjadi? Kenapa nggak mungkin? Karena Tuhan pasti tahu. Bapak Ibu sekalian, orang yang takut akan Tuhan, dia sadar bahwa apapun yang dia kerjakan, itu Tuhan tahu. Mungkin seorang laki-laki berselingkuh, mereka berani, dia merasa istrinya nggak lihat. Tapi kita tahu hari ini, bahwa kita punya Tuhan yang selalu melihat. Itu rasanya takut akan Tuhan. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, kita nggak akan bikin dosa. Tuhan tahu kok. Mau curi nggak bisa. Kenapa? Tuhan lihat. Dan Tuhan itu maha tahu. Dan perasaan takut itulah yang mereka hadapi. Kenapa? Mereka merasakan hadirat kemuliaan Tuhan besar. Kita hidup ini semua karena Tuhan. Nyawa ini masih bernafas. Jantung ini hidup karena Tuhan loh. Coba kalau Tuhan minta cuti. Ayo. Mau liburan dulu. Gua matiin dulu jantungnya. Bye-bye semua. Ngerti nggak? Bahwa kita sadar bahwa hidup ini semuanya untuk Tuhan. Artinya apa? Menghormati hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk menghormati hadirat Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Kita ibadah ini sekarang berapa jam sekarang ya? Dulu ibadah 2 jam, betul ya? Sebelum masa pandemi itu 2 jam. Lalu begitu pandemi dipotong 1 jam saja. Setelah ini naik lagi 1,5. Naik lagi 1/4. Ini tawar-menawar sama Tuhan. Rasanya kalau sudah kelamaan nggak betah katanya, ya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Saya mau tanya, sehari itu berapa jam? 24. Kalau Tuhan minta 1/10 dari jam waktumu, berapa jam? Ya kurang lebih 2,5 jam waktu buat Tuhan. Padahal kita lihat, kita ke gereja aja yang namanya sejam aja udah nggak betah. Ya, adem katanya. Di luar panas, ngadem di gereja dia Ibu ini. Jadi Bapak Ibu saya kenapa? Karena kita lihat, kita kalau nonton bioskop itu 2 jam, apalagi kalau dulu film India, 3 jam. Film India itu 3 jam, bener gak? Betah duduk di kursi nonton film India, nggak pegang handphone. Saya mau tanya nih, kita ke gereja berapa jam sekarang? 1,5 jam. Bisa nggak pegang handphone? Tinggalin handphonenya di silent. Hanya 1,5 jam. Kasih waktu buat Tuhan. Hargai hadirat Tuhan. Katanya kita di gereja. Di gereja minta hadirat Tuhan turun. Tapi begitu dia datang, juga hargain. Bapak Ibu sekalian, ini yang hari-hari ini Tuhan mau. Bahwa kita menghargai hadirat Tuhan. Kasih momen yang terbaik buat Tuhan. Kasih waktu buat Tuhan. Kalau bilang kurang, mungkin di gereja nggak cukup. Kita ambil momen yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya sangat rindu sekali nyanyi lagu Your Presence. Wah, ini lagu ini menyentuh. Ayo, tolong dimulai. Suara saya serak-serak basah masalahnya.
Pakai serak-serak becek lagi. Ya. Ayo, lagunya gimana tuh? Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven Oh Jesus. to me. Rasakan hadirat Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Wow. Rasakan hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, setiap menjamah setiap permasalahan hidupmu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari Lukas tadi. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 multimedia. Di situ dikatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini dikatakan apa? Pada waktu mereka ketakutan, mereka takut akan hadirat Tuhan, mereka merasa tidak layak. Lalu malaikatnya katakan apa? Jangan takut, karena aku memberitakan kesukaan besar. Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong kesukaan besar adalah kata-kata sesuatu berita yang sukacita. Good news, ya. GNR itu bukan hanya Gading Nias Residen di gereja kita, adalah good news and revival. Ya, memberitakan apa? Kabar baik, kesukaan besar buat siapa? Seluruh bangsa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong memberitakan kabar baik, bahwa gereja ini ada di tempat ini untuk memberitakan kabar baik untuk gereja, setiap gereja. Saya mau katakan gereja bukan hanya bangunan ini, bukan hanya institusi ini. Setiap kita adalah gereja Tuhan. Ada hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Benar nggak? Ini gereja Tuhan loh, ini milik Tuhan. Tugasnya apa? Beritakan Injil. Jadi Injil, penginjil. Beritakan kabar baik. Selesaikan amanat agung. Amanat agung itu apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah dan baptislah mereka demi namaku. Bapak Ibu sekalian, ini tugas yang kita semua orang Kristen harus lakukan hari-hari ini. Saya mau katakan demikian. Ini adalah amanat agung perintah Tuhan sebelum dia naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang, mungkin kita punya keluarga atau orang tua yang kita cintai. Terus pada waktu dia mau ngomong meninggal, dia pesan sesuatu. Tentunya kita sebagai anak pengen banget untuk menyelesaikannya. Benar nggak? Kalau bisa tuh pesan dari orang tua itu aku lakukan sekuat tenagaku. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab bukan hanya seorang pendeta, tapi setiap anak Tuhan harus ke sana. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tahu Bapak Ibu mungkin bisa belum. Pak, saya bukan seorang pengkhotbah. Saya nggak minta kamu khotbah. Kalau khotbah semua nanti nggak ada yang dengerin. Di atas semua repot gua nih. Semua berdiri ya. Nanti kalau sudah pintar khotbah bilang, khotbahnya jelek. Pinteran gua. Turun tuh pendeta katanya. Tapi apa? Kita bisa menjadi saksi buat orang-orang sekitar kita. Benar nggak? Saya punya teman, wah kalau ngomong di mimbar nggak berani. Wah, tapi kalau ketemu satu sama lain, wah hebat, multi level kalah. Cocok jadi multi level itu. Hebat, kenapa? Ngomongnya bagus banget. Nah itu bakal pakai keahlianmu untuk menjangkau jiwa. Nggak usah khotbah yang sampai ayat sekolah Alkitab, saya tidak harus seperti itu. Kalau bisa, puji Tuhan. Tapi kesaksian hidupmu, itu sesuatu yang luar biasa.
Saya tahu setiap kita pasti punya kesaksian, benar nggak? Kita sampai hidup sampai hari ini tuh haleluya loh. Ya, benar nggak? Banyak teman-teman kita yang mungkin sudah dipanggil Tuhan, tapi kita mau bahwa kita menjadi murid Tuhan. Murid yang bisa memuridkan orang lain. Kan dikatakan apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Kamu harus jadi murid. Siapa murid Tuhan di sini? Kok nggak semua sih? Takut-takut. Saya murid Tuhan. Gitu dong ya. Kalau murid itu 1 Yohanes 2 ayat 5 ayat 6 dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Kalau murid Tuhan, dia mau menjadi seperti gurunya, yaitu seperti Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau belajar, mau jadi seperti Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Wangel tenan. Sulit. Benar, kita tuh harus mengalahkan yang namanya kedagingan kita. Bagaimana kita benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Bagaimana kita mulai mengalahkan ego kita. Ya, ini adalah sesuatu yang katakan bahwa malaikat datang ke situ, dia katakan kamu jangan takut karena ada berita yang baik, yaitu kedatangan Tuhan Yesus juru selamat. Berikutnya kita lihat Lukas 2 ayat 14, next ayat yang ketiga kita lihat. Nah, dikatakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelahiran Tuhan Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di situ dikatakan dia itu adalah Allah sendiri yang turun ke bumi dan mau menjadi rupa seperti manusia. Ya, dikatakan apa? Dia lahir seperti manusia dan ini yang dikatakan dia layak mendapat kemuliaan. Tuhan Allah sendiri mau merendahkan dirinya serupa dengan manusia. Kan Tuhan katakan apa? Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tapi orang yang ditinggikan akan. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang saya melihat bagaimana kemuliaan Allah begitu. Sorak-sorai dari malaikat memuliakan Tuhan Yesus. Dia mau lahir sebagai manusia. Dan pastikan setiap tindakan kita itu memuliakan Tuhan. Gereja ini harus memuliakan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil harus memuliakan Tuhan. Setiap uang yang dipakai harus memuliakan Tuhan. Setiap tindakan gereja ini harus memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan manusia. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan demikian? Banyak sekali di luar sana. Ya, saya nggak usah sebut siapapun dan saya tidak berani menghakimi. Banyak gereja-gereja yang mereka menggunakan cara-cara dunia. Mereka menggunakan uang yang mereka percaya untuk kemewahan hidupnya. Mereka menggunakan hal-hal yang sangat mewah sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa saya mau tahu, saya agak sedikit takut sebetulnya. Kenapa ini harus terjadi? Kalau Allah sendiri mau turun sebagai manusia, tapi para pendeta sekarang malah mau seperti Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati. Gereja ini juga harus hati-hati. Saya mau belajar Tuhan. Setiap tindakan yang gereja ini lakukan harus memuliakan Tuhan. Apapun yang dipercaya, keputusan harus memuliakan Tuhan. Dan saya harap itu juga berlaku buat kita semua. Bagaimana setiap putusan kita harus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pesan yang sangat keras. Saya tahu, karena saya percaya bahwa apa? Hari-hari ini memang sangat-sangat kita dipertontonkan dengan hal-hal yang sangat sesuatu yang bukan apa yang Tuhan mau. Mereka mungkin seringkali menggunakan nama Tuhan dan bahkan menjual nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Lukas tadi kita lanjutkan. Lukas 2 ayat 14 dikatakan apa? Dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi diingatkan kembali mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana dia memberikan pengharapan buat setiap kita. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dunia ini lagi perlu yang namanya damai. Betul nggak? Belum apa-apa perang Ukraina selesai, langsung perang Israel Hamas. Ya, ingat ya, itu Israel lawannya Hamas, bukan lawan Palestina. Ya, karena kebetulan Hamasnya ada di tanah Palestina. Ya, ini yang masalah. Jadi bukan menyerang bangsa Palestina. Jangan salah, seringkali orang melihat menyerangnya Palestina, tapi mereka menyerang Hamas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat seperti ini, apalagi kita sekarang dalam masa-masa kampanye. Ya, betul nggak masa kampanye?
sudah mulai boleh kampanye ya kelihatannya hari ini ya. Sudah mulai kan? Sampai nanti tanggal 14 Februari. Kita akan nanti sebentar lagi dipertontonkan hal-hal yang saling menjatuhkan, saling memecah belah. Saya mau berharap bahwa setiap kita harus terus berdoa buat bangsa ini. Kita mencanangkan mulai tanggal 2 kemarin sampai 11 hari yaitu tanggal 12. Kita mau sepakat doa puasa. Ya, doa puasanya enggak terlalu sulit. Malam kita terakhir makan, lalu buka puasanya jam 12 siang esoknya. Minum air boleh enggak? Boleh. Ya, itu supaya kesepakatan bersama. Ya, kalau seharian nanti bisa enggak kuat. Saya melihat banyak usia yang cukup lanjut. Jadi malam kita jam 8 mulai selesai makan, puasa sampai besok pagi. Ya. Jadi saya kalau khotbahnya lemes, maklum ya, belum makan. Tapi saya tetap semangat, jangan takut. Ya. Tunggu jam 12, nanti saya buka puasa. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa buat bangsa ini. Mau kedamaian buat bangsa ini. Berdoa buat penuaian jiwa. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2024. Politik bagaimana, kita nggak tahu. Karena ini sangat kampanye ini sangat ketat. Ya. Makanya saya kalau sekarang khotbah nggak boleh nunjuk-nunjuk, harusnya beraninya bolehnya begini. Ini bukan saya Bapak Ibu ya, nggak boleh pakai angka sekarang. Gua bingung pakai angka sekarang ya. Kalau pakai angka nanti kalau 5 ada lagi, 4 ada lagi, 3 ada lagi, 2 ada lagi, salah semua saya. Ya, saya gini aja berarti ya Bapak Ibu sekalian. Saya kalau doa pun terakhir ya haleluya, nggak pakai finalnya apa? Amin. Ya, jadi nggak pakai lagi. Yang ngomong Bapak loh ya, saya nggak ngomong ya. Nanti dikira kampanye lagi gua, jadi bingung ya. Jadi haleluya, selesai saya ya. Ya, oh amin lagi malahan ya. Saya nggak doa ya, Bapak Ibu. Ini kampanye, jadi banyak sekali akhirnya diplesetkan. Itu pendetanya katanya milih nomor sekian. Haleluya. Kita harus netral ya. Pendeta harus netral ya. Kita bukan melayani dunia. Kita nggak, siapapun yang saya percaya, pemimpin itu dipilih Tuhan. Mau nomor berapapun itu pilihan Tuhan. Ya. Saya tidak pernah mengarahkan jemaat pilih salah satu pilihan. Ya, itu yang pilihan kita cuma nomor 1. Tuhan. Salah lagi gua. Cuma Tuhan. Amin. Haleluya. Waduh, muncul lagi ya. Nanti diedit. Haleluya. Oke, berikutnya ya, kita ke berikutnya. Ya, nomor 5. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Hidup ini harus berkenan sama Tuhan. Berkenan itu apa? Artinya menyenangkan Tuhan. Ya, hanya orang yang berkenan akan mengalami damai. Kenapa damai? Ya orang nggak usah berantem. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak usah berantem. Jangan berantem gara-gara beda pilihan. Ya, jangan berantem gara-gara itu, ya. Pilihan kita cuma Yesus, ya. Setiap kita harus lahir baru, menerima Yesus dan berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Penting sekali. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu, hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri dan berkenan akan Tuhan dan merasakan damai sejahtera. Memikul salib itu bukan seperti dulu kita mikul lagi, bukan. Ya. Mikul salib itu adalah kita menguasai diri. Ya, kalau kita hidup yang lama, ya kita rubah hidup kita jadi yang baik. Ya, kalau biasanya dulu cerewet, ya sekarang jangan. Kalau dulunya suka marah-marah, ya sekarang jangan. Kalau dulunya begini, ya sekarang jangan. Ya, dan Bapak Ibu sekalian saya tahu, ya memang kita tidak bisa kadang-kadang tubuh ini sulit. Kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, betul nggak? Betul nggak? Waduh, rasanya jengkel. Aduh, sakitnya itu di sini. Sakitnya aku di sini gitu ya. Haleluya. Tapi saya percaya bahwa memang orang-orang di sekitar ini ditempatkan kita untuk kita menjadi sempurna. Ngerti nggak? Benar nggak? Bagaimana kamu bisa menahan diri? Itu penting sekali ya. Kalau kita kehidupan kita dalam kondisi yang nyaman-nyaman, tentunya kita biasanya sudah terlena. Ya, terlena. Supaya apa? Supaya kita tuh waspada dan percaya. Ya, berikutnya apa? Kita banyak berdoa. Makanya kita mau berdoa. Ya, berdoa lebih lagi. Ada kata yang lebih lagi yaitu sembahyang. Lebih dari doa. Mungkin kalau doa itu begini, selesai.
Amin. Apalagi kalau doa makan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Apalagi matanya nggak mau nutup. Kenapa? Takut kalau saya nutup, ayamnya pindah sebelah. Ya, makanya kalau berdoa syafaat itu jarang suruh doa makan ya. Karena repot nanti bangsa negara didoakan semuanya sampai panjang, makanya nggak selesai-selesai ya. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa doa itu bukan seperti itu hanya cepat-cepat, tapi kita percaya bagaimana kita sembahyang. Kalau sembahyang itu dari kata hyang yang besar, yaitu berasal dari kata Sangsekerta, ya bahasa Bali Jawa kuno yang berarti maha suci, maha kuasa. Dan kita sebagai orang percaya, hyangnya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dan kata sembah ada dua arti. Yang secara arti sempit adalah kita masuk dan merasakan hadiratnya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ya, tentunya doa, pujian, dan penyembahan. Ya, kalau dalam arti luas adalah apa? Taat kepada perintah Tuhan. Kadang-kadang begini, doa, orang mungkin doa, tapi dia tidak benar-benar taat sama Tuhan. Kalau kita ngomong sembah, itu lebih daripada hanya sekedar doa. Kalau orang nyembah, saya mau menggunakan ilustrasi seperti seorang ajudan dengan rajanya. Ya, kerajaan. Kalau orang nyembah raja itu ndrosor. Tahu ndrosor? Tiarap katanya. Sampai menyembah. Itu namanya menyembah. Sembahyang. Menyembah Tuhan dengan merendahkan diri. Itu sembahyang. Nah Bapak Ibu sekalian, apa artinya? Artinya apa? Seringkali kalau kita sembahyang, ada doa, pujian. Tapi juga harus diikuti dengan rasa takut akan Tuhan. Banyak orang, saya akan pakai tadi ilustrasi tadi seorang raja. Mungkin ajudan ini di depan rajanya, yes, 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 yes. Tapi di belakangnya, bisa nggak dia memberontak? Bisa nggak dia nggak taat? Bisa. Tapi apa yang dimaksud di sini, sembahyang yang benar, kita memuji Tuhan di depan Tuhan, yes, dan di belakang juga yes. Jangan sampai kita yes sama Tuhan, tapi ternyata kita nggak taat sama Tuhan. Itu nggak tulus, namanya munafik. Bapak Ibu sekalian, ini Tuhan yang mau bahwa kita itu kalau benar-benar menuju Tuhan, ya sudah, kita lakukan waktu kita. Dan kita hidupi apa yang kita doakan. Saya katakan apa? Doa orang benar, besar kuasanya. Bapak Ibu saya tahu mungkin beberapa dari kita merasa, Pak, doaku belum dijawab Tuhan. Saya sudah setahun ini berdoa, belum dijawab Tuhan. Saya mau lagi jangan salahkan Tuhan. Kita introspeksi hidup kita. Apakah kita hidup sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau hidupmu tidak benar, doamu tidak ada kuasa. Bapak Ibu saya, ini yang saya mau katakan. Mungkin khotbah ini cukup keras, tapi saya mau belajar daripada apa yang terjadi. Banyak sembahyang, doa, pujian, taat sama perintah Tuhan, dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, mengerti apa? Apapun dimanapun kita harus berada, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo kita lihat dari sikap daripada gembala tadi. Next berikutnya, gembala tadi soal gembala tadi, Lukas. Para gembala itu meresponi. Pada waktu malaikat Tuhan menunjukkan kepada para gembala, gembala itu mereka bergegas mencari menjumpai Yesus. Respon yang positif yang dilakukan oleh gembala. Dia nggak berdiam, dia nggak tunggu besok, tapi dia langsung menemui Yesus, bayi Yesus. Dan gembala itu melihat Yesus dan mereka kembali dengan sukacita. Yang berikutnya adalah orang-orang Majus, Bapak Ibu sekalian. Orang Majus menunjukkan seperti ini. Orang Majus itu begitu dia melihat suatu bintang. Saya tahu ada orang Majus dan orang gembala. Gembala itu diibaratkan seorang yang sederhana. Mungkin secara ekonomi mereka nggak terlalu kaya. Mungkin secara sosial dan lain sebagainya mungkin mereka orang yang biasa. Tapi kita juga lihat orang yang Majus. Itu bisa diilustrasikan adalah seorang yang di luar orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Dan mereka juga orang yang memiliki ekonomi yang baik. Tapi Bapak Ibu lihat dua orang ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Baik untuk semua orang. Tidak memikirkan soal status ekonomi mereka. Tapi yang kita lakukan apa? Waktu mereka melihat orang Majus itu, dia melihat bintang. Karena dia tahu, ini adalah orang yang pintar. Bahwa akan lahir juru selamat.
Lalu dia pergi mencari Yesus, pergi untuk menyembah Yesus. Bukan hanya menyembah, tapi dia mempersembahkan yang baik buat Tuhan. Dia mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu itu, para orang Majus, mereka datang kepada Tuhan, tidak dengan tangan hampa. Dia memberikan sesuatu yang baik buat Tuhan. Adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sekali lagi melihat kelahiran Yesus, kita boleh meresponi. Bagaimana kita meresponi hari-hari ini. Kita ingatkan bahwa kita banyak doa. Banyak doa di acara Natal ini. Bapak Ibu sekalian, tentu waktu Natal nanti kita tanggal 24. Beberapa sejarah yang kita alami. Banyak teror-teror pada waktu itu. Ibadah Natal ada teror. Pada waktu itu saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu. Pernah ada terjadi bom waktu gereja itu ibadah. Biar hari ini kita belajar terus, berdoa terus untuk keselamatan bangsa ini. Karena saya tahu kita masuk dalam tahun politik. Jangan sampai terjadi chaos. Bapak Ibu, tahun 2024 banyak diselimuti dengan ketidakpastian. Perang belum selesai. Harga emas pun juga sudah naik. Nah, harga US dollar pun juga mengalami gonjang-ganjing. Tapi saya percaya biar melalui doa dan pujian dan sembahyang, biar menuntun kita ke jalan-jalan yang baru. Jalan-jalan yang belum pernah kita pikirkan, Tuhan akan kasih. Seperti yang terjadi pada orang Majus. Pada waktu mereka sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi mereka untuk pulang dengan melalui jalan yang lain. Bapak Ibu sekalian, arti jalan yang lain, yaitu apa? Adanya tuntunan Tuhan yang baru. Di tahun 2024, buat engkau dan saya. Kalau selama ini kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2024, tapi saya percaya, Tuhan akan bukakan jalan yang baru. Yang biasa engkau lalui, mungkin Tuhan minta engkau pindah ke jalan yang baru. Dan saya percaya, itu akan Tuhan bukakan. Karena saya tahu, kita adalah tahun di mana pintu-pintu akan dibuka. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Biar kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau memang Natal memperingati yang namanya kelahiran Yesus. Tapi kalau perjamuan kudus selalu kita mengingat akan kematian Tuhan. Kita tahu tujuan dari Yesus lahir adalah dia mati di kayu salib untuk menebus dosa engkau dan saya. Dan hari ini kita sekali lagi boleh diingatkan. Kita memperingati kebaikan Tuhan kalau dia harus mati di kayu salib. Ayo kita introspeksi hidup kita. Kalau kita bikin salah, minta ampun sama Tuhan. Kalau bikin salah, kita bilang selalu setiap kita pasti pernah bikin salah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah bikin salah. Pasti. Dan every day kita minta maaf. Every day kita harus hadirat Tuhan. Setiap kali kita harus dekat sama Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita. Waktu ini sangat singkat. Kalau nggak layak, introspeksi hidup. Saya akan berdoa. Pelayan Tuhan untuk bisa maju ke depan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, kau lihat setiap jemaatmu di tempat ini, apa yang menjadi kerinduan mereka. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kami kurang menghargai hadirat Tuhan. Kalau hari yang lalu kami kurang berikan waktu buat Tuhan. Biar mari hari ini kami memiliki komitmen yang baru. Kami mau ikut dekat sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakkan kami. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Dan tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Yesus. Silakan roti dan anggur dibagikan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Semua sudah mendapat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dengan cawan, dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh sedangan dengan Engkau. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk juru selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kami, terima kasih berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akan doakan ya. Ini awal bulan, nanti setiap awal bulan saya akan doakan Bapak Ibu yang sudah mengisi kartu doa ya. Nanti kalau memang ada yang mau didoakan, Bapak Ibu nanti bisa mengisi di belakang dan dimasukkan dalam kotak. Dan ini kunci saya yang pegang sehingga saya yang tahu ya. Jadi saya akan berdoa buat teman-teman kita yang mau didoakan ya. Tentu saya tidak bisa berdoa sendiri, kita sepakat di dalam Tuhan. Ya, saya tidak akan sebut namanya karena untuk secara confidential. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang mohon minta doanya untuk awal tahun saya mendapat pekerjaan yang baik. Thank you GBI, GNR dan tim GBU Abundantly. Lalu ada juga yang berdoa minta seperti ini. Saya minta didoakan masalah saya supaya dapat pekerjaan yang lebih baik dan anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Lalu ada lagi, mohon didoakan saya dan orang tua sudah 6 bulan tidak komunikasi sama sekali, bla 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 dan lain sebagainya. Karena masalahnya saya nggak bisa sebutkan di sini. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat dari pokok-pokok doa yang sudah diajukan seperti ini, banyak dari kita yang mungkin perlu didoakan soal ekonomi, ya. Soal pekerjaan tentunya adalah masalah ekonomi. Dan saya berdoa, mari kita satukan hati, saya akan berdoa. Tuhan, kami melihat Tuhan, setiap doa-doa yang sudah diajukan ini Tuhan. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap doa-doa ini Tuhan. Permohonan doa, Tuhan berikan jalan keluar. Apa yang menjadi permasalahan hidup mereka, dari ekonomi, kesehatan maupun keluarga, kami minta pemulihan daripada Tuhan. Tuhan buka jalan, karena hamba percaya kami punya Allah yang besar melebihi dari permasalahan hidup ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa hadirat Tuhan ada dalam keluarga mereka dan mereka diberkati pekerjaan tangannya, dan hamba percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa juga, ini adalah minggu yang pertama yang berulang tahun di bulan Desember. Ada? Ada nggak bulan Desember ini? Oh nggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang ulang tahun ya Desember. Ada nggak yang ulang tahun bulan Desember? Nggak ada. Oh satu, maju dong Bu, mau dikasih hadiah Bu. Ayo. Doain bulan Desember, enggak apa-apa. Yang penting Desember aja. Saya doakan di awal bulan semua. Mungkin ada yang belum dicatat nama dan tanggalnya. Tanggal berapa Bu? Oh 26. Itu nama siapa? Oke. Tanggal 26 ya. Setelah Tuhan Yesus dia. Yesus 25 dia 26. Mari kita berdoa, Ibu Christine, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hadirat Tuhan di tempat ini. Kami satu keluarga dalam Gading Nias nih Tuhan, GNR Good News and Revival. Kami berdoa untuk saudara kita yang ulang tahun di bulan Desember. Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik, dia berikan Tuhan kesehatan, ekonomi, dan keluarga. Dan kepercaya Tuhan panjangkan umurnya untuk terus dapat melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus, kami percaya ada hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk perpuluhan ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu yang pertama saya akan berdoa untuk perpuluhan. Bapak Ibu mungkin sudah ada amplop seperti ini atau masih yang model kuning itu, silahkan nanti bisa diisi dan dimasukkan. Saya akan berdoa Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa semua ini milik Tuhan dan memuliakan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Saya akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan.
Kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Kalau Tuhan percayakan dengan hal ini Tuhan, Tuhan akan percayakan dengan jauh lebih besar lagi Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah, penyertaan Tuhan yang baik, kesehatan yang baik, dan keluarga yang baik, dan pekerjaan ekonomi yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur dana di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya semuanya ini untuk kemuliaan nama Yesus. Haleluya, amin. Takkan pernah ku bawa selain persembahan boleh dijalankan terbaik yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ada persembahan dari sekolah minggu. Mereka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem ya.
Kasih tepuk tangan buat anak sekolah minggu. Ayo. Tunggu dulu ya adik-adik, stay dulu. Kita doakan mereka ya, kita akan berdoa. Kita semua orang tua di sini arahkan tangan ke anak-anak kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak-anak ini Tuhan. Kami berkati anak-anak ini Tuhan, biar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang pandai melebihi dari sebayanya, dan mereka menjadi anak yang sehat, tidak terpengaruh dengan hal yang negatif yang ada di lingkungannya. Dalam studinya kau buat berhasil Tuhan, cita-citanya kau buat berhasil Tuhan, kesehatannya dan pertumbuhannya Tuhan pelihara, dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan melalui anak-anak ini juga Tuhan, biar keluarga mereka dibanggakan, bangsa negara dibanggakan, dan kami percaya dan gereja juga dibanggakan, dan nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat anak-anak di dalam tangan Tuhan. Dan kami hamba juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Mereka menjadi guru-guru yang mengajar anak-anak ini untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya mereka dipercayakan hal yang besar, dan mereka harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan untuk anak-anak ini, mereka menjadi masa depan gereja. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan ada pengumuman ya. Ini mimbar gak usah dibalikin lah, berat ya. Pengumumannya saya mau tanya yang baru pertama kali hadir Ibu, silakan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kalau belum ada tempat ibadah, silakan bisa bertemu kami kembali di minggu yang akan datang. Dan kita ada 2 kali ibadah, setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan jam 12.30 kita ada anak-anak muda, youth ya. Anak-anak muda silakan yang punya anak atau cucu silakan bisa gabung di anak-anak muda. Di situ kita ajarkan mereka untuk melayani Tuhan ya. Gereja ini terbuka untuk siapapun yang mau melayani Tuhan. Lalu juga nanti juga ada setiap ibadah ini disertai sekolah minggu. Lalu setiap hari Rabu kita ada UMAS. Tahu UMAS? Apa itu UMAS? Senior Community. Wah, kerennya Senior Community. Usia emas, umurnya gocap ke atas. Ya, gocap ya. Saya ini dulu melayani Tuhan belum gocap, sekarang sudah gocap ya. Jadi sampai UMAS juga saya akhirnya ya Bapak Ibu sekalian. UMAS untuk orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas ya Bapak Ibu sekalian, supaya mereka bersekutu, punya komunitas yang baik, saling mendoakan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 siang ya. Nanti bisa hubungi Ibu Sisil ya untuk keterangan lebih lanjut. Mana Ibu Sisil, silakan bangkit berdiri. Nah, ini Bu Sisil ya. Kalau mau tanya-tanya soal UMAS, dia koordinatornya. Lalu juga setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 sampai jam 9 malam kita ada kelompok sel, komsel ya. Kalau di tempat ini namanya Cool man, yes. Community of Love ya. Community of Love adalah komunitas dari kasih. Di situ kita bisa sharing kesaksian ya, saling mendoakan, bahkan membahas firman Tuhan. Tentunya bilang begini, wah itu khotbahnya Pak Hari saya nggak jelas itu, tolong dong di-sharing di sini. Nah itu bisa share. Nanti kalau sebagai gembala kulnya belum mengerti, nanti bisa ketemu saya, mereka akan sampaikan supaya kita dapat pengertian yang baik, kita punya komunitas yang sehat ya. Setiap hari pilih salah satu, setiap hari Kamis ataupun hari Jumat ya. Dan setiap hari Sabtu pagi jam 6 pagi sampai jam 7 kita ada yang namanya doa pagi ya. Doa pagi, siapa yang pernah ikut doa pagi? Saya lihat nggak banyak nih ya. Kan enak tuh tinggal turun. Ya Pak, saya gampang turunnya, bangunnya yang susah katanya. Ya itu ya, kalahkan ini namanya daging ya, karena kita perlu banyak doa. Cuma singkat kok, jam 6 sampai jam 7 pagi. Nanti setiap pengerja akan selalu mendampingi ada di tempat ini. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap hari Sabtu. Dan ini ada berita lagi, tanggal 24 kita akan ada ibadah Natal. Ya.
jam 8 dan jam 10 seperti biasa, karena itu hari Minggu seperti biasa. Dan satu hal yang perlu dicatat lagi, tanggal 31 Desember. Ya, itu kebetulan juga bertepatan di hari Minggu. Jadi kita akan ibadah 1 kali. Nah, catat yang rapi ya. 1 kali jam 9.30. Jadi Bapak Ibu pastikan datang lebih awal, karena 2 kali ibadah digabung hanya 1 kali. Karena secara history yang lama, mereka kalau akhir tahun sudah pulang kampung katanya. Sudah piknik ke luar negeri, jalan-jalan ya. Jadinya tanggal 31 kita akan ibadah di sini jam 9.30. Jadi antara jam 10 dan sama setelah jam 8. Dan setelah ibadah itu akan adanya fellowship. Apa itu fellowship? Tadi apa? Fellowship, apa artinya? Makan-makan katanya. Iya. Ya, makan-makan. Itu bahasa sejuknya, bahasa entengnya habis ibadah makan-makan. Haleluya. Jadi istilahnya fellowship ya. Jam 9.30 untuk menyelesaikan di tahun 2023. Dan malamnya silahkan Bapak Ibu bisa beracara dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati, tolong dicatat, jangan lupa. Ya, dicatat yang rapi. Ya, diingat, nanti akan diingatkan kembali setiap minggu di pengumuman. Tuhan Yesus memberkati, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri untuk doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkatilah Tuhan Pak Hari Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami setiap hari makin menjadi kuat Tuhan dengan firman yang telah ditaburkan ya Tuhan. Berkati dan urapilah Pak Hari itu beserta keluarga besarnya Tuhan, dari kesehatan dan pekerjaannya Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami, Pak Niko beserta keluarga besarnya, Gembala Rayon kami, Pak Kiki beserta keluarga besarnya Tuhan. Berkati dan urapilah beliau Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, di mana sebentar lagi bangsa negara kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Siapapun presiden dan wakilnya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memilih presiden dan wakil kami Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang aman, perekonomiannya juga terjamin Tuhan, dan banyak tenaga kerja yang bisa diandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Buatlah roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga negara ini dipimpin oleh Engkau Tuhan dan menjadi lebih maju lagi Tuhan, dan keamanan yang lebih terjamin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengerja kami Tuhan, dari WL, imam musik, multimedia, audio, Aser, berkati dan urapilah kami semua Tuhan, sehingga kami lebih lagi untuk selalu melayani Engkau Tuhan, selalu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GBI GNR Tuhan, yang telah hadir di tempat ini Tuhan, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan, yang sakit Engkau angkat sakitnya Tuhan, di dalamnya Tuhan Yesus. Yang letih dan berbeban berat Engkau angkat Tuhan, sehingga memberikan kelegaan kepada jemaat GBI GNR ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu akan doa berkat yang disampaikan oleh Pak Hari. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
pengumuman, kita berdoa untuk keluarga Pak Edi Ayal, gembala di GBI Emerald yang dipanggil Tuhan tanggal 1. Biar Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan dan jemaat yang ditinggalkan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ini Tuhan, Pak Pendeta Edi Ayal Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dia Tuhan, berkati keluarga yang ditinggalkan, kuatkan Tuhan. Dan setiap jemaat yang ditinggalkan, Kau Tuhan berikan tuntunan yang baik. Terima kasih Yesus, kami percaya setiap pelayanannya Tuhan perhitungkan. Sebentar kami juga akan berpisah di pelayanan di ibadah ini kami akan selesai. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita semua dan memberkati kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja